wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Pembahasan kita kali ini tentang interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Namun demikian, proses yang paling dominan adalah proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kita tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga, kehidupan selalu terus bergantung pada orang di sekitar atau lingkungannya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, ada faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan mengobati ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, ada faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, ada faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan yang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih, berlangsung secara timbal balik. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status usia, dan pendidikan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang A, ada proses asosiatif.
Proses asosiatif terjadi ketika suatu kelompok atau individu melakukan suatu interaksi sosial yang memiliki kesamaan dalam pandangan atau tindakan dalam hubungan suatu dengan yang lain. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara 2 orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang sama. Berikut ada bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama ada tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang kedua ada kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada koalisi, yaitu kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat ada usaha patungan atau joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Akomodasi adalah suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama ada koersi, yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan dari suatu pihak yang lebih kuat terhadap pihak lain yang lebih lemah kedudukannya. Yang kedua ada kompromi, yaitu bentuk akomodasi yang mana masing-masing pihak yang bertentangan saling mengurangi tuntutannya sehingga dapat suatu penyelesaian yang baik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Yang keempat ada mediasi, yaitu bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi, yaitu mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu suatu bentuk akomodasi dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan bersama. Yang keenam ada toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang masing-masing pihak yang berbeda paham menghindari diri dari perselisihan dengan cara saling menghargai dan menghormati pihak lain. Yang ketujuh ada stalemate, yaitu bentuk akomodasi yang masing-masing pihak yang bertikai berhenti pada satu titik tertentu karena kedua pihak memiliki kekuatan seimbang. Dan yang terakhir ada adjudikasi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang mana penyelesaian pertikaian dilakukan melalui badan peradilan karena semua cara musyawarah yang ditempuh tidak menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu bentuk proses sosial untuk mengurangi perbedaan dalam rangka mempertinggi kesatuan anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Faktor pendukung terjadi asimilasi yaitu ada toleransi, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contohnya ada tadi Masjid Agung Demak. Selanjutnya ada proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik, meregangkan solidaritas kelompok,
Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang mana individu atau kelompok saling bersaing untuk berlomba mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai 2 tipe umum, yaitu ada persaingan yang bersifat pribadi, yaitu individu secara langsung bersaing memperebutkan sesuatu. Yang kedua, ada persaingan yang bersifat tidak pribadi, yaitu persaingan antar kelompok. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenal diri seseorang dan prasangka tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun tetap disembunyikan. Yang terakhir ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika 2 pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial.